Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas salah satu area fokus dari tata kelola teknologi informasi, yaitu risk management atau yang biasa disebut manajemen resiko. Nah, dalam video ini tentunya kami akan membahas secara mendetail nih tentang materi tersebut. So, let's go! Wait. Ini serius kita nggak perkenalan dulu? Betul. Yeah. Manajemen risiko teknologi informasi adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan juga mengendalikan risiko ketika kita menggunakan teknologi informasi. Pasti dari kalian semua ini berpikir, kenapa sih risk management itu penting? Karena kegagalan teknologi informasi bisa menimbulkan dampak yang serius, mulai dari kerugian finansial, gangguan operasional, dan bahkan hilangnya kepercayaan pengguna. Nah, oleh karena itu teman-teman, manajemen resiko atau risk management menjadi satu fondasi yang sangat penting dalam tata kelola teknologi informasi. Resiko teknologi informasi terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu resiko keamanan informasi, seperti serangan cyber atau kebocoran data. Yang kedua yaitu resiko operasional, seperti server yang down atau kegagalan perangkat keras. 3. Risiko kepatuhan, yaitu jika sebuah organisasi atau perusahaan tidak mengikuti regulasi yang ada. 4. Adalah resiko strategis, yaitu jika suatu teknologi informasi tidak mendukung tujuan bisnis. Dan yang terakhir adalah resiko finansial. Misalnya ada biaya tambahan ketika terdapat suatu sistem yang rusak. Untuk mengelola risiko, ada beberapa kerangka kerja yang dapat digunakan. Misalnya ISO 31000 yang menjadi standar internasional untuk mengelola manajemen risiko. Lalu ada COBIT, lalu ada NIST Cyber Security Framework yang digunakan untuk menjaga informasi. Dan yang terakhir ada ITAL yang digunakan dalam mengelola layanan teknologi informasi. Nah, dengan adanya standar ini, organisasi memiliki panduan yang lebih jelas untuk mengelola manajemen risiko. Proses manajemen risiko terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, yaitu dengan mencari potensi masalah yang mungkin akan datang. Yang kedua yaitu menganalisis risiko. Bagaimana sih cara menganalisis risiko? Yaitu dengan menilai tingkat kemungkinan dan juga dampaknya. Yang ketiga, evaluasi dan prioritas risiko. Yang keempat, mitigasi risiko dengan menggunakan strategi yang tepat. Dan yang kelima yaitu monitoring dan review risiko agar berjalan dengan efektif. Nah, kita akan membahas mengenai strategi mitigasi risiko. Strateginya ada 4. Yang pertama, avoidance, yaitu menghindari risiko dengan cara tidak menggunakan beberapa teknologi tertentu. Yang kedua, ada mitigation, yaitu menghindari atau mengurangi dampak risiko dengan cara kontrol keamanan, backup data, atau recovery. Lalu yang ketiga ada transfer, seperti menggunakan asuransi atau outsourcing. Yang terakhir ada acceptance, yaitu menerima risiko paling kecil yang bisa ditoleransi. Selanjutnya kita akan mengenai alat dan juga teknik yang digunakan untuk manajemen risiko. Yang pertama ada risk register, yang kedua ada business impact analysis, yang ketiga ada disaster recovery plan dan juga business continuity plan. Semuanya ini bisa digunakan untuk organisasi agar bisa memplanning apa yang akan dilakukan untuk risiko ke depannya. Manajemen risiko tidak bisa dilakukan sendirian, seperti CIO dan IT Manager yang memiliki peran utama. Lalu ada Security Officer yang dimana bertanggung jawab dalam keamanan sistem. Manajemen puncak juga harus mendukung kebijakan risiko. Selain itu, pihak eksternal seperti vendor, auditor, dan juga regulator juga bertanggung jawab dalam keamanan dan kepatuhan organisasi. Sebagai contoh, ada perusahaan yang mengalami kerugian besar akibat kebocoran data karena lemahnya manajemen risiko, sehingga reputasi hancur dan biaya pemulihan sangat tinggi.
Sebaliknya, perusahaan yang menerapkan risk management dengan baik mampu mengantisipasi serangan dengan backup data dan disaster recovery plan. Hasilnya, kerugian bisa ditekan seminimal mungkin. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya risk management dalam tata kelola teknologi informasi sangat penting untuk mengantisipasi, menekan, dan juga mengelola resiko yang dapat menghambat tujuan bisnis kita. Dengan penerapan yang baik, Organisasi dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan di era digital ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.